Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Masih pada semangat anak-anakku sekalian untuk belajar pada siang hari ini. Alhamdulillah kalau masih pada semangat. Yang selanjutnya, belum pada pelajaran pada siang hari ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, sebelum pelajaran pada siang hari ini kita mulai, sebaiknya Bapak absen terlebih dahulu. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini anak-anakku sekalian bisa hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk yang selanjutnya pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang luasnya rizki Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada yang tahu yang dimaksud tentang rizki? Rizki adalah penghidupan. Rizki adalah segala nikmat yang diberikan Allah kepada makhluknya. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Razak, yang artinya Allah Maha Pemberi rezeki, sehingga tidak diragukan lagi bahwa Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluknya sebagaimana yang telah tersurat dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Coba dibacakan, salah satu anak membaca surat tersebut yang berbunyi fama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqi, yang artinya dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi pasti sudah diberikan rizkinya, pasti sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mencarinya, dan mencari rizki yang halal yang tidak dilarang oleh Allah dalam surat tersebut yang sudah dianjurkan. Dalam surat tersebut sangat jelas bahwa Allah telah menjamin rezeki makhluknya dan tidak terkecuali bukan hanya kepada manusia saja melainkan juga kepada hewan dan tumbuhan. Allah memberikan rezeki kepada manusia tanpa bantuan atau bersekutu dengan lainnya. Jadi dalam mencari rezeki sebaiknya mencari yang benar-benar di jalan Allah, yang tidak melanggar larangan-larangannya yang sudah ditentukan, sehingga rezeki yang akan kita dapat akan menjadi rezeki yang berkah untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mencari rezeki yang halal. Berusaha mencari rezeki yang halal adalah suatu keharusan. Jadi mencari rezeki yang halal itu suatu keharusan dan wajib hukumnya. Seseorang yang bekerja dengan cara yang baik, halal, motivasi, dan tujuan benar, maka dia akan mendapatkan rezeki dalam bentuk materi juga pahala karena apa yang diusahakan termasuk ibadah. Jadi rezeki yang halal itu termasuk juga pahala.
yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak supaya kamu beruntung. Jadi dalam saat mencari rezeki, kalian harus selalu ingat kepada Allah tentang rezeki-rezeki yang kalian akan cari. Yang dimaksud tentang ayat di atas adalah tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, dinyatakan bahwa makna maka bertebarlah kamu di muka bumi mengacu dua hal, yaitu pertama pemerintah untuk menyelesaikan tugas-tugas hidup setelah selesai sholat Jumat, dan kedua larangan hukum berdiam diri istirahat tidur di dalam masjid setelah selesai sholat Jumat. Untuk yang selanjutnya, salah satu pintu rezeki Allah yang bisa dimasuki manusia adalah lewat hidup, lewat perdagangan. Kebiasaan mencari nafkah dengan berdagang ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang suku Quraisy dari sejak zaman Rasulullah SAW. Perjalanan dagang mereka keluar wilayah Mekah, yaitu pada musim dingin. Mereka melakukan perjalanan ke Yaman untuk berbelanja parfum dan rempah-rempah. Jadi mencari rezeki dalam berdagang itu jauh sudah dilakukan sejak zaman Nabi. Tentunya mencari rezeki dengan cara yang halal, yang tidak mencari rezeki yang tidak melanggar apa yang sudah ditentukan. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai dengan yang selanjutnya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah cara Allah menurunkan rezeki kepada makhluknya. Al-Quran telah menjelaskan cara menurunkan rezeki Allah kepada hambanya. Di antaranya rezeki karena usaha. Jadi banyak sekali cara-cara kita mendapatkan rezeki yang halal, yaitu salah satu dengan usaha. Yang dimaksud di sini adalah rezeki karena usaha telah dijelaskan dalam firman Allah. Untuk yang selanjutnya, yang B, rezeki yang telah dijamin. Jadi jika kita mau berbuat sesuatu dan tidak berdiam diri, insya Allah kita akan selalu mendapatkan rezeki. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 11. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin rezekinya. Yang selanjutnya, rezeki karena bersyukur. Ada yang tahu rezeki karena bersyukur? Rezeki karena bersyukur memberikan rezeki kepada manusia karena mereka bersyukur. Manusia yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang diberikan selalu merasa cukup atas segala nikmat yang ia peroleh, maka Allah akan menambah rezeki kepadanya. Yang selanjutnya, rezeki yang tak terduga. Anak-anak sekalian, ada yang sering mendapatkan rezeki tidak terduga? Rezeki yang tak terduga tersebut dapat dijumpai dalam Quran sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Talaq ayat 65. Yang selanjutnya, rezeki karena banyak beristighfar. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun
pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Yang selanjutnya, rizki karena menikah. Nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak di antara hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemapanan kepada mereka dengan karunia-Nya. Untuk yang selanjutnya, rezeki karena anak. Ada yang tahu maksud rezeki karena anak? Anak adalah salah satu karunia yang sangat besar dari Allah. Anak juga merupakan penyebab diberikannya rezeki. Anak itu termasuk rezeki dari Allah. Dan juga jika kita mempunyai anak, pasti rezeki kita akan ditambahi oleh Allah. Dan juga anak yang soleh dan soleha itu juga suatu rezeki yang diberikan kepada hambanya. Untuk yang selanjutnya, rezeki karena sedekah. Salah satu jalan untuk ditambahkan rezeki adalah dengan rajin bersedekah, karena orang yang bersedekah adalah orang yang selalu merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada yang tahu contoh suratnya rezeki karena sedekah? Dalam Al-Quran ada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang mengenai rezeki karena sedekah. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang rezeki? Jika belum ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan untuk pelajaran dan pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Jangan lupa sampai di rumah pelajaran apa yang sudah kita pelajari dipelajari lagi. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan tugas kepada anak untuk dikerjakan di rumah dalam aktivitas bentuk kelompok. Silahkan kalian bentuk kelompok 4 orang untuk mendiskusikan tentang apa yang dimaksud dengan potongan terjemah. Adakah di antara yang kamu kutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Yang nomor 2, tuliskan kembali surat Al-Jumu'ah. Tulislah kembali surat Al-Jumu'ah ayat 10 beserta artinya dengan benar. Silakan kalian kerjakan di rumah berkelompok, nanti dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Oh ya, satu lagi, carilah dalil ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah mencari rezeki atau bekerja selain yang telah disebutkan dalam materi. Silakan kalian berkelompok untuk mengerjakan tugas tersebut. Nanti minggu depan dikumpulkan harus sudah selesai. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum pelajaran yang hari ini kita akhiri? Terima kasih anak-anakku sekalian. Bapak cukupkan pelajaran untuk siang hari ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.